Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab 2023. Perkenalkan, nama saya Ruspendi SPD. Saya adalah seorang guru di SMA N1 Panawangan yang beralamat di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab 2023 Angkatan 3 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran geografi dengan materi dinamika kependudukan. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum ke pembelajaran atau ke materi, pimpin doa dulu oleh siapa? Dikri ya, sok Dikri, pimpin dulu doanya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, terima kasih Dikri atas doanya. Oke, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Kita ice breaking dulu atau untuk menambah semangat kita belajar. Silahkan berdiri dulu semuanya. Berdiri di samping mejanya masing-masing atau di kursinya masing-masing. Siap? Gimana? Biar tambah semangat? Oke, ulang lagi, sekali lagi. Oke, terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Sebelum next kita ke materi yaitu tentang dinamika kependudukan, maka akan ada pretest dulu untuk mengetes sejauh mana kemampuan kalian, pemahaman kalian mengenai tentang dinamika kependudukan atau demografi penduduk ya. Kemudian scan barcode-nya, di situ ada soal-soal tentang dinamika kependudukan. Di tes ini untuk mengetes kemampuan kalian mengenai tentang kependudukan. Silahkan, waktunya 1 sampai 5 menit ya untuk ngetesnya. Kerjakan. Yang tidak paham atau tidak mengerti atau kesulitan silahkan tanyakan. Isi pertanyaan-pertanyaannya mengenai pemahaman tentang dinamika kependudukan atau demografi penduduk. Disti, gimana? Ada berapa soal, Dis? 5 soal. Oke, silahkan kerjakan. Semuanya sudah? Oke, terima kasih. Itu nanti tentang pemahaman tentang dinamika kependudukan. Next, berikutnya. Ini materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pelajaran geografi. Kemudian materinya yaitu atau judul materinya dinamika kependudukan. Kemudian materi yang akan kita bahas yaitu faktor dinamika kependudukan dan sumber data
pendudukan itu. Jadi membahas mengenai tentang penduduk. Oke, ada yang tahu penduduk itu apa? Ya. Sok, siapa? Penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah atau orang yang secara hukum berhak tinggal di suatu wilayah. Oke, terima kasih Dewi. Waktu jawabannya tepat, tepuk tangan untuk Dewi. Oke, terima kasih. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis dinamika kependudukan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan. Kalian dapat mencermati apa perbedaan antara di kota dengan di desa kalian. Ada nggak pernah mengamati? Silahkan satu saja setiap orang atau misalkan perwakilan dari kalian untuk memahaman pembandingan antara di desa dengan di kota. Pernah nggak pergi kamu ke Bandung atau ke Jakarta, kemudian kamu melihat di desa dengan di kota? Apa yang Anda lihat perbedaannya? Kemacetannya, terus kemudian lebih tidak macet. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Dikri. Oke, Jikri, lanjut ke Dikri. Naon Dikri? Sok, perbedaannya. Ketika misalkan Anda nih jalan-jalan kemarin liburan sekolah, saya pergi berwisata misalkan ke Lembang. Apa? Kemudian pas lihat ke Panawangan atau di daerah Cinyasag, ternyata begini nih di kota. Apa? Lihat, silahkan Dikri. Mungkin kalau di kota itu Di kota. udaranya panas disebabkan banyak polusi. Polusi. Terus? Kalau di desa udaranya masih segar. Oke, udaranya masih sejuk atau segar. Terima kasih Dikri. Tepuk tangan. Ada yang lain menambahkan? Misalkan Dwiji, naon Dwiji? Silahkan. Kemarin liburan ke mana? Ke Kalimantan. Kumaha di Kalimantan? Panas bang. Sejuk. Oke, karena tuh cek Dikri mah, cek Dwiji mah bahwa di Kalimantan itu suhunya panas. Kenapa panas? Karena yang namanya Kalimantan itu adalah di jalur Katulistiwa, di mana matahari berada di situ. Upukna tengah-tengahna di Kalimantan, sehingga suhunya meningkat dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Itu terima kasih Dwiji, tepuk tangan. Itu jadi kalau misalkan kenapa di desa, di kota misalkan kenapa cenderung, saya menanya nih, kenapa cenderung orang desa pengen pindah ke kota? Kamu, Erna, apa? Kenapa pengen orang desa pengen pindah ke kota? Alasannya kenapa di kota? Mungkin karena UMR-nya lebih tinggi. UMR-nya lebih tinggi dibandingkan dengan di desa. Sehingga orang desa pengen pindah ke kota. Di kota teh rame cenah. Pusat berbelanjaan banyak. Betul gitu? Betul. Sehingga semua ada di kota dibandingkan di desa. Next, ke berikutnya yaitu pemahaman mengenai manfaatnya nih. Kita manfaat tentang mempelajari tentang dinamika kependudukan, yaitu memahami pelajaran ini penting karena akan membuka wawasan dalam menyikapi permasalahan kependudukan. Dalam hal ini kaitannya dengan pembangunan nasional, karena semuanya dengan jumlah penduduk tinggi akan berkaitan dengan pembangunan nasional. 5 tahun ke depan apa yang akan kita bangun apabila tingkat pendudukan di Indonesia itu semakin meningkat. Itu apa yang menyebabkan bertambahnya penduduk? Tadi dibahas kelahiran. Terus berkurangnya kependuduk dari kematian. Itu salah satunya itu kelahiran dan kematian, bertambah dan berkurangnya penduduk. Next, berikutnya. Nah, ini kita akan membagi sebuah kelompok. Kelompok nanti akan membahas mengenai tentang angka kelahiran, angka kematian atau mortalitas dan
mobilitas atau migrasi dan transmigrasi, bertambah dan berkurangnya penduduk. Nanti akan sesuai dengan warna. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing yang sudah sesuai dengan kelompok pelajaran sebelumnya atau pelajaran materi kita sebelumnya sudah ditentukan. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya perhatikan oleh kalian gambar tersebut. Ini adalah kalian amati dan cermati gambar yang ada di depan. Perbandingkan antara di desa dengan di kota. Kalian bisa mencermati apa yang kalian lihat, apa yang kalian cermati dari gambar di depan antara perbandingan desa dengan di kota. Itu. Ya, kemudian ini ada video, cermati juga video mengenai perhatikan Badan Kependudukan Nasional. Perhatian, diam, dengerin tentang isu-isu kependudukan. Nah, itu hasil dari Badan Kependudukan Nasional bahwa di tahun 2050 Indonesia akan posisi Indonesia berada di peringkat ke-6 jumlah penduduk terbesar di dunia. Bayangkan. Kemudian salah satu permasalahan yang akan timbul yaitu adalah jumlah penduduk di perkotaan akan meningkat. Kenapa meningkat tadi? Karena orang desa cenderung pengen pindah ke kota. Nanti ini akan ada dibagikan sesuai dengan kelompoknya dan cermati, kemudian tuangkan di dalam lembar kerja ini dari hasil penelitian atau hasil dari mencermati gambar dan video yang telah tadi kita putar. Siapa biru? Oke, warna biru. Silakan nanti di sini kalian mencermati dan tulis di sini tentang tadi hasil gambar dan video. Dan di sini adalah dinamika tentang materi tentang apa? Pengertian dinamika kependudukan. Oke, silakan nanti kemudian kita diskusi di depan setiap kelompok. Warna merah. Oke. Kelompok warna kuning. Ungu. Nah, ungu. Kemudian warna hijau. Gunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak mengerti, silahkan tanyakan ke saya atau ke rekan kelompok lain. Karena ini sifatnya kita diskusi, ya. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia itu terus bertambah. Seharusnya dengan bertambahnya kualitas penduduk, pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan kualitas kesehatan, kualitas pendidikan, kerja, tenaga kerja. Ulah sampai banyak pengangguran. Dan kemudian siapkan beberapa pertanyaan atau misalkan tanggapan dari apa yang sudah disampaikan kelompok lain nanti, ya. Sok.
silahkan kerjakan, cermati, pahami apa yang kalian lihat dari gambar di depan ini. Ya. Tulis di LKPD yang sudah kalian pegang dan nanti kita diskusikan setiap kelompok, dan setiap kelompok boleh memberikan tanggapan ataupun pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan bolehlah kalau kita cukup waktu nanti. Jadi dikasih masalah, neangan masalah atau nyari-nyari permasalahan dan solusi. Iya, ini siap kelompok rajin. Ini. Dan nanti pertanyaan kalau kelompok lain bertanya harus siap dengan atau misalkan ketika teman kalian berpresentasi kalian punya tanggapan atau solusi lain boleh. Karena sifatnya kita ini diskusi. Iya. Memecahkan permasalahan yang akan timbul dari demografi atau dinamika kependudukan itu. Jadi kalau misalkan ini permasalahan, kemudian kalau misalkan nanti kelompok lain menyampaikan permasalahan atau misalkan kalian mau ngasih tanggapan dari permasalahan itu boleh, atau mengajukan pertanyaan juga boleh gitu kan. Sok nanti usia 2050, usia kalian sekarang berapa tahun? 17. 2050 sabar tahun usia kalian? Sekarang 17. Makanya nanti pun ketika sudah keluar sekolah kan ini adalah usia produktif. Tidak ada yang tidak menutup kemungkinan ketika Anda keluar naon? Menikah akan mendapatkan naon? Anak. Ketika anak keluar akan bertambah penduduk. Kenapa? Karena dengan angka kelahiran itu. Udah ada yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan? Enggak. Iya, sip. Jadi nanti kita silakan boleh misalkan memberikan solusi atau tanggapan ketika dari kelompok lain memberikan permasalahan dan solusi dari tugasnya atau ngasih pertanyaan boleh gitu kan ya. Ya, sip, bagus. Bagi kelompoknya satu mengerjakan apa, satu mengerjakan apa. Jadi misalkan satu mengamati tadi hasil dari video yang sudah disampaikan, ditayangkan, kemudian satu lagi mengerjakan tentang materi dari gambar yang sudah ditayangkan. Sudah diselesaikan? Belum? Udah? Udah. Oke. Persiapan kelompok warna biru. Untuk pertama yang akan dipimpin oleh Zikri dan rekan-rekan. Silahkan mendiskusikan mengenai hasil mencermati video dan gambar yang sudah tadi ditayangkan. Silahkan Zikri, kemudian Salsabila, Andi, dan yang lainnya. Silakan di depan. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Kami dari kelompok 1, kelompok biru, akan mempresentasikan tentang dinamika kependudukan yang telah kami diskusikan. Yang pertama, setelah kami mencermati gambar dan video tadi, ada satu permasalahan yang kami temukan. Ya, silakan. Kelompok warna biru untuk permasalahannya yaitu kepadatan penduduk di kota yang diakibatkan oleh imigrasi dari pedesaan akan semakin terus meningkat. Dampaknya, polusi dan pencemaran pun tentunya akan semakin merebak di kota.
dapat dilihat dari warna langit atau awan pada gambar tersebut tadi sangatlah berbeda. Sip. Solusi yang kami berikan yaitu dengan menstabilkan populasi atau jumlah penduduk di antara kedua tempat tersebut, Pak. Ya. Dan di pedesaan dibangun tempat-tempat industri sebagai ajang lowongan kerja penduduk di sana serta meningkatkan upah kerja di pedesaan. Menurut perpusnas.go.id, dinamika kependudukan yaitu peristiwa yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan, mengenal perubahan komposisi dan pertumbuhan penduduk. Jadi tadi udah beberapa permasalahan yang akan timbul di desa dengan di kota, dan kemudian ada beberapa solusi dengan mengembalikan usia produktif atau beberapa yang sudah bekerja di kota ke desa. Dengan catatan apa? Upah kerja harus ditingkatkan di desa. Oke, silakan. Ada beberapa pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok lain mengenai permasalahan dari kelompok warna biru. Silakan. Ungu, silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya dinamika penduduk? Penyebab terjadinya dinamika penduduk biasanya terjadi karena peristiwa kelahiran atau natalitas, lalu peristiwa kematian atau mortalitas, dan peristiwa perpindahan penduduk baik emigrasi ataupun migrasi. Oke, silakan dari kelompok warna hijau. Disti, silakan Disti. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk? Cara mengatasi permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika penduduk ada beberapa cara, ada beberapa upaya. Di antaranya satu, pengurangan pertumbuhan penduduk, yaitu mungkin dengan mengikuti program KB. Lalu yang kedua, meningkatkan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah yang jarang penduduk. Dan yang terakhir, bisa diupayakan melakukan program transmigrasi. Terima kasih. Silakan tutup dari kelompok warna biru. Baik, bila tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka sesi tanya jawab saya tutup. Dan untuk presentasi dari kelompok biru, saya kira sudah cukup sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih aplaus untuk warna biru. Oke, berikutnya kelompok warna kuning tadi. Silahkan kelompok warna kuning. Ya. Ke depan warna kuning. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau warna kuning akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pronatalitas dan antinatalitas yang akan dibacakan oleh saudara Sisi. Baik, pronatalitas merupakan faktor yang mendukung kelahiran, sebaliknya antinatalitas adalah faktor yang menghambat kelahiran. Natalitas atau kelahiran adalah frekuensi kelahiran dihitung dengan jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk setiap tahun. 2. Semakin banyak wanita karir. 3. Anjuran pemerintah penentu usia menikah. Permasalahan jumlah penduduk di kota setiap tahunnya meningkat karena penyakit penduduk desa yang ingin berpindah ke kota. Solusinya adalah meningkatkan kualitas SDM dengan adanya kesehatan pendidikan. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain mengenai dari hasil pencarian permasalahan dan solusi dari kelompok warna kuning? Silakan. Disti dari kelompok warna hijau. Silakan Dis. Apa saja faktor yang mendorong tingkat kelahiran yang tinggi di suatu wilayah? Menjadi faktor pendorong angka tingkat kelahiran di suatu wilayah atau daerah. Silakan. 1. Kaum jenis dan muda. 2. Pandangan anak dan rezeki. 3. Anak menjadi harapan bagi orang tua seperti mencari makan. Oke, jadi jawabannya itu bahwa berpikiran atau beranggapan bahwa banyak anak banyak
rezeki. Kemudian bahwa anak itu sebagai harapan keluarga untuk naon? Cari nafkah gitu. Kawin usia muda ya. Kenapa? Karena banyak yang menikah di usia dini atau di usia muda, belum saatnya. Makanya tadi ada lagi solusinya untuk ada batasan pemerintahan usia nikah. Misalkan perempuan usia 20 tahun atau 25 tahun, laki-laki usia 30 tahun, atau bisa dibalikan. Perempuan usia 30 tahun, kenapa? Karena biasanya naon? Wanita karir itu naon? Nikahnya lebih tua atau menahan dulu usia pernikahan. Kenapa? Karena demi karir itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu kelompok warna hijau, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai video dan gambar yang sudah tadi Bapak jelaskan. Menggunakan transportasi umum, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, membuat taman di halaman rumah. Masalah di desa, kurang memadainya fasilitas yang ada di desa, penyebaran informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat. Faktor pendorong kematian atau mortalitas adalah faktor yang mengakibatkan jumlah kematian semakin besar. Faktor-faktor pendukung kematian sebagai berikut: rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang belum memadai, keadaan gizi penduduk yang rendah, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan lainnya. Ya, terus. Wabah, penyakit, pembunuhan. Terima kasih. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saatnya sesi tanya jawab. Oke, silahkan ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Mengapa data mortalitas jauh lebih sulit didapatkan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Data mortalitas lebih sulit didapatkan. Kenapa? Silahkan, Disti. Data sulit didapatkan karena beberapa faktor, salah satunya karena administrasinya yang rumit. Administrasinya yang rumit. Oke. Salah satu promortalitas adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Apa yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan? 1. Kurangnya pendidikan pada masyarakat. 2. Kebiasaan buruk yang tidak memperhatikan lingkungan. 3. Gaya hidup yang tidak mempedulikan kesehatan dan kebersihan lingkungan. 4. Kesadaran atau pengetahuan sudah ada namun tidak membiasakan diri. 5. Kurangnya fasilitas kesehatan. Cukup? Oke, kalau sudah cukup silahkan tutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan warna ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pendorong migrasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Faktor pendorong dan penarik migrasi. Silakan. Pertama, faktor pendorong migrasi karena adanya ketimbangan ekonomi antara daerah asal dengan daerah tujuan. Oleh karena itu, pengarahan penduduk cenderung ke kota yang memiliki kekuatan yang relatif. Diharapkan dapat memahami faktor ekonominya. Kedua, faktor penarik migrasi adanya harapan kesempatan untuk memperbaharui kehidupan dan juga untuk memperoleh
yang tinggal di desa adalah kecenderungan konsentrasi kesempatan kerja dan pembangunan di perkotaan. Solusi untuk meminimalisir urbanisasi, pembangunan yang merata, permudah akses transportasi dan komunikasi, penyamarataan pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Oke, silakan. Saya, yaitu apa tujuan dari melakukan migrasi tersebut? Apa tujuan dari melakukan migrasi tersebut? Silakan. Tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup migrasi dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan yang dapat memberikan pendapat dan status sosial yang lebih tinggi di daerah tujuan. Apakah migrasi mempengaruhi kepadatan penduduk? Migrasi dapat menyebabkan kepadatan penduduk kota, pengangguran, dan ketidakseimbangan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Manfaat, dampak, tadi dampaknya mungkin akan meningkatkan banyaknya pengangguran, kemudian dapat tadi menambah taraf hidup yang lebih baik. Itu manfaat nama. Kenapa? Karena mungkin tadi upah kerja lebih tinggi di daerah lain misalkan. Makanya orang cenderung pengen naon? Migrasi, berpindah tempat dari desa ke kota, atau dari provinsi ke provinsi lain, atau dari kabupaten ke kabupaten lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok merah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang faktor dinamika penduduk yang akan dibacakan oleh rekan saya. Angka kelahiran dalam faktor dinamika penduduk dibagi menjadi 3 jenis. 1. Angka kelahiran tinggi, 2. Angka kelahiran sedang, 3. Angka kelahiran rendah. Oke, berikutnya angka kelahiran tinggi, rendah, sedang. Berikutnya. Mortalitas adalah suatu peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen yang terjadi setelah kelahiran. Ada pertanyaan lain? Atau solusi dari kelompok lain? Silakan. Apa saja dampak faktor dinamika penduduk? Apa saja faktor dinamika penduduk? Faktor dinamika penduduk disebabkan ada beberapa hal, yaitu 1. Rendahnya tingkat pendidikan, 2. rendahnya tingkat kesehatan, yang 3. kesejahteraan semakin rendah, yang 4. kondisi alam yang semakin rusak, yang 5. persebaran penduduk tidak merata. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok. Baik, itulah beberapa hasil diskusi dari beberapa kelompok yang sudah kita saksikan atau kita cermati, kita amati. Barusan ada berbagai macam permasalahan mengenai kependudukan dan solusi dari hasil kependudukan itu. Next. Nah, ini kesimpulan dari hasil tadi diskusi dinamika penduduk, yaitu kondisi di saat struktur kependudukan, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama yaitu kelahiran, yang berikutnya yaitu kematian atau mortalitas, kemudian dan migrasi atau pindahnya penduduk dari daerah ke daerah lain dengan menetap untuk pemerataan penduduk. Kemudian berikutnya sumber data kependudukan diperoleh melalui hasil sensus penduduk. Survei penduduk merupakan salah satu metode
pengumpulan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi dan ekonomi dengan cara penarikan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Next, berikutnya ini adalah post test. Silahkan kerjakan hasil tadi memahami materi tersebut. Post testnya ada berapa soal? 5 soal. Kerjakan soal di depan. Isi sesuai hasil dari materi yang telah kita pelajari tadi, ya. Oke, baik. Kalau sudah, kita selanjutnya yaitu refleksi. Silakan nilai teman sebangkunya sendiri. Oke, silakan. Bebas mau menilai siapa, ya. Bahkan amati, cermati teman kalian sendiri, teman sebangku. Cok, kumpulkan ke depan. Udah? Pembelajaran atau materi hari ini dicukupkan sampai di sini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini adalah membawa berkah dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Dan materi hari ini mau dicukupkan sampai di sini. Silahkan Dikri tutup doa. Baik, untuk menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Tepuk tangan.